Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah 7 buah paper dari 7 kelompok yang telah di-review, sudah dibahas dan sudah dibuat PPT oleh setiap kelompok. Dari 7 paper ini ada beberapa yang empiris, ada juga yang bersifat kajian pustaka. Nah, untuk secara tema ini bisa kita kelompokkan, yaitu untuk yang kelompok 2 dan kelompok 3 ini sama-sama membahas, sama-sama papernya itu tentang zakat dan pajak. Untuk paper kedua dan ketiga ini tentang zakat dan pajak. Nah, pada kelompok yang kedua ini dibahas kajian pustakanya secara dari berbagai literatur, bagaimana zakat sebagai pengurang pajak, ada undang-undang di Indonesia yang membahas mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kemudian dari kelompok 2 juga didapatkan informasi bahwa di negara Singapura itu justru sudah menerapkan zakat ini sebagai pengurang pajak gitu. Di Malaysia juga. Nah, di Malaysia ini didapatkan data bahwa setelah ada regulasi bahwa zakat sebagai pengurang pajak, itu justru pajak dan zakat ini pengumpulannya itu semakin meningkat dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan penelitian ya, 3 tahun terakhir berdasarkan penelitian tersebut. Nah, kemudian di Indonesia gimana? Kalau di Indonesia itu sudah ada peraturan, tapi bukan zakat pengurang pajak. Zakat bukan pengurang pajak, tetapi zakat sebagai pengurang pendapatan yang terkena pajak. Jadi ini berbeda konsepnya. Pendapatan bruto ya, pendapatan kena pajak. Nah, kalau di Malaysia sama Singapura, zakat itu mengurangi pajak, langsung mengurangi pajak yang harus disetorkan. Kalau di Indonesia, zakat itu bukan mengurangi pajak, tapi mengurangi pendapatan setelah kena pajak. Nanti lebih jauhnya bisa dibaca lagi di paper tersebut. Atau juga kamu bisa browsing juga undang-undang di Indonesia tentang ini seperti apa. UU nomor berapa ya? Ini sudah saya catat di sini. Undang-undang. Nah, ada Undang-Undang nomor 38 tahun 99, nomor 23 tahun 2011. Kemudian ini Undang-Undang nomor 38 tahun 2008. Ini dan yang zakat sebagai pengurang pendapatan kena pajak itu di PP ya, bukan UU. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2010. Nah, kalau mau lebih lanjut bisa dibaca lagi undang-undang dan papernya. Lalu untuk yang kelompok 3, di kelompok 3 ini bukan lagi kajian pustaka, tapi dia simulasi dari suatu instansi, ini Biro Haji dan Umroh. Nah, di situ bahwa mereka ini laporan keuangannya itu belum laporan keuangan fiskal namanya. Ini terus terang saya juga nggak mendalami masalah akuntansi ya. Laporan keuangan itu kalau di paper ini dibahas ada laporan keuangan laba rugi. Terus ada laporan keuangan fiskal gitu kalau nggak salah istilahnya. Nah, di instansi yang dibahas ini baru menerapkan laporan keuangan yang laba rugi. Kemudian dia membayar zakat penghasilan dan juga membayar pajak. Nah, kemudian peneliti ini melakukan simulasi. Kalau membuat laporannya itu bukan laporan keuangan yang laba rugi, untuk namanya perencanaan pajak. Jadi dengan perencanaan pajak
itu pajak yang dibayarkan nanti bisa lebih sedikit. Tapi ini dengan cara yang legal, bukan cara-cara seperti Gayus Tambunan gitu, enggak. Nah, ini peneliti itu membuat laporan keuangan perusahaan ini tuh dibuat dengan konsep laporan keuangan fiskal, kemudian menerapkan konsep zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pengurang penghasilan kena pajak. Nah, ternyata setelah disimulasikan ini dengan menggunakan konsep laporan yang kedua, laporan keuangan yang fiskal, kemudian menggunakan konsep zakat sebagai pengurang pajak. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Ternyata pajak yang harus dibayar itu ternyata lebih kecil. Nah, jadi ini memberikan bukti bahwa dengan konsep zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, ini nanti perusahaan bisa bayar pajak dengan lebih kecil. Dan ini cara yang legal, ini namanya perencanaan pajak. Dengan perencanaan pajak ini, maka kos yang dikeluarkan perusahaan itu bisa lebih efektif, bisa lebih minim, dan tetap dia membayar zakat sebagai kewajiban. Itu dari kelompok 2 dan kelompok 3. Kemudian untuk ini kelompok 2 dan kelompok 3 sudah. Lalu yang kelompok 1 ini papernya ini membahas bagaimana zakat produktif yang diberikan oleh penerima manfaat ini dapat ini studi empiris ya, secara langsung dari kelompok 1 ini zakat produktif ini diberikan ke mustahik buat modal usaha gitu. Zakat produktif diberikan kepada mustahik. Nah, kemudian peneliti melakukan analisis apakah dia menggunakan indeks kemiskinan. Namanya indeks kemiskinan ini diperlukan beberapa data seperti misalnya pendapatan dari mustahik dan juga garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan pendapatan atau pengeluaran. Ini ada dua pendekatan. Karena kadang-kadang kita tuh kalau ngelaporin pendapatan itu kan agak takut gitu ya kalau banyak-banyak disedikit-sedikitin. Nah, makanya untuk mengukur kekayaan pendapatan itu bisa juga didekati dengan pengeluaran. Karena kalau pengeluaran tuh orang secara psikologi tuh jauh lebih jujur daripada kalau ngomong pendapatannya berapa. Lebih ke pengeluarannya berapa. Nah, indeks kemiskinan ini ada beberapa, yaitu ada yang disebut sebagai head count ratio. Ini adalah jumlah orang miskin dibagi banyak penduduknya. Nah, untuk menghitung jumlah orang miskin caranya gimana? Caranya membandingkan pendapatannya dibandingin sama garis kemiskinan. Kalau pendapatannya kurang dari garis kemiskinan, maka dia disebut miskin. Nah, jumlah orang miskin dari responden itu dihitung, terus dibagi dengan jumlah seluruh populasinya. Itu dapatlah head count ratio, jumlah persentase penduduk miskin. Kemudian ada juga yang disebut sebagai indeks kedalaman kemiskinan. Ini kalau kalian mau lihat banyak ya kalau mau browsing. Apa itu kedalaman kemiskinan, apa itu keparahan kemiskinan, di website BPS juga ada. Keparahan kemiskinan. Ini di web tersebut disebut sebagai P1. Yang keparahan kemiskinan ada dua indeks, yaitu P2 dan P3. Kalau nggak salah ini namanya indeks Sen. Sen ini nama orang yang bikin rumus itu. Dan juga indeks FGT. Ini juga nama orang ya, Foster siapa-siapa gitu. Nah, ini ada rumusnya masing-masing. Intinya kita butuh info tentang pendapatan berapa dan garis kemiskinannya berapa. Oh iya, ini kemudian hasil studi empirisnya mengatakan bahwa ternyata
setelah digelontorkan zakat produktif, jadi ini membandingkan before and after. Sebelum diberikan zakat, headcount indeks kemiskinannya ini nilainya berapa? Terus setelah digelontorkan zakat, indeks kemiskinannya berapa? Ternyata after zakat produktif itu terjadi penurunan indeks kemiskinan. Kalau indeks kemiskinannya menurun, berarti jumlah orang miskin kan menurun. Maka diberikan kesimpulan bahwa zakat produktif ini memiliki peran yang positif dalam menurunkan kemiskinan. Nah, itu. Oke, kemudian ada hal yang menarik ini dari kelompok 5 dan ini mirip sih, kelompok 4, 5, 6, dan 7. Jadi dari paper yang kalian bahas kita bisa kelompokkan jadi 3. Yaitu yang ini tadi, zakat dan pajak. Terus yang nomor 1 ini zakat produktif. Nah yang 4, 5, 6, 7 ini lebih ke makro. Zakat ke makro ini seperti apa? Jadi ada dibahas tentang GDP juga ya, atau GDP ataupun pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kan pertumbuhan dari GDP ini sendiri. Nah, kemudian yang menarik, ini yang kelompok 5, bahwa ini studi empiris, tetapi hasilnya bertolak belakang dengan teori. Pembahasannya adalah tentang multiplier ekonomi. Nah, tentang multiplier ekonomi, nanti teman-teman bisa cari sendiri multiplier ekonomi itu definisinya apa. Pada intinya multiplier ekonomi itu adalah zakat. Ini bisa memberikan efek yang seperti apa ke perekonomian, ke pertumbuhan ekonomi. Nah, sebagai gambaran, di sini saya sudah mengcapture tentang multiplier ini ini dari kelompok 7, papernya kelompok 7. Dengan model Keynesian, multiplier ekonomi. Ini pernah sih dibahas pas materi yang tentang model makro kalau nggak salah sebelum UTS itu. Nah, di sini ini kan secara teoritis. Secara teoritis di sini ada rumus pengganda. Pengganda itu sama dengan multiplier. Ada rumus multiplier kan. Nah, untuk yang angka 4 ini kalau multipliernya yang tanpa zakat. Dan yang nilainya 8 ini yang perekonomian dengan zakat. Intinya kalau dengan zakat, nah jika ceritanya gini, lambda ini adalah nilai 0,5. 0,5 ini adalah masyarakat secara umum menggunakan 70 proporsi orang kaya dan miskin. Lambda ini proporsi orang yang membayar zakat. Kemudian 75% ini adalah MPC. Ini MPC. Ini udah pernah saya bahas juga dulu ya. Nah, pemerintah menargetkan untuk meningkatkan GDP sampai 100 triliun pada tahun berikutnya. GDP ini ingin ditingkatkan 100 triliun. Caranya gimana? Untuk meningkatkan GDP, maka pemerintah akan menggunakan kebijakan fiskal, salah satunya lewat pos pengeluaran. Oh iya, oke. Lewat pos pengeluaran di APBN. Nah, intinya adalah kalau pemerintah mau meningkatkan GDP sampai 100 triliun, maka pemerintah perlu menggelontorkan pengeluaran lewat APBN ini berapa kali lipat lah intinya nanti. Nah, kemudian dengan perekonomian yang tanpa zakat didapatkan pengganda atau multiplier ini 4. Maka
untuk dapat meningkatkan GDP sebesar 100 triliun, pemerintah harus mengeluarkan sebesar 25 triliun. Dapat dari mana? Multipliernya kan 4. Jadi 100 ini dibagi 4 hasilnya adalah 25. Jadi gini, saat mengeluarkan pengeluaran 25 triliun, maka pemerintah dapat menggandakan GDP sebesar 4 kali lipat, yaitu 100 triliun. Nah, kalau pakai ada instrumen zakat dalam perekonomian, ternyata penggandanya bisa sampai 8. Jadi kalau dengan adanya zakat, maka 100 dibagi 8 itu 12,5 triliun. Berarti pemerintah hanya perlu mengeluarkan pos dalam APBN itu 12,5 triliun untuk mendapatkan peningkatan GDP sebesar 100 triliun gitu. Ya. Nah, ternyata ini secara teoritis ada di kelompok 7. Di kelompok 7, di kelompok 6 juga ada. Nah, di kelompok 5 ini ada studi empiris. Ternyata hasilnya adalah dengan adanya zakat itu multipliernya justru lebih kecil. Multipliernya justru lebih kecil. Oh, di sini nggak saya catat. Kita lihat di papernya. Nah, ini paper yang kelompok 5, ini di halaman 13. Berdasarkan perhitungan multiplier di atas, ini ada perhitungan multiplier. Nah, ternyata efek multiplier yang didapatkan kalau tanpa memasukkan zakat ternyata lebih besar. Nah, gitu. Nanti kenapa? Karena di sini ada penjelasannya. Kenapa kok bisa lebih besar yang tanpa zakat? Ternyata zakat dianggap belum optimal hasilnya, belum efektif terhadap perekonomian. Nanti bisa dibaca lagi. Oke, itu pembahasan dari saya. Silahkan nanti Anda membahas satu paper. Tapi saya minta dihubungkan ya. Kalau misalnya Anda mau ngebahas zakat dan multiplier ekonomi, dibahas secara teoritis seperti ini. Secara empiris ternyata ini ada data yang berbeda. Kemudian kalau mau ngebahas tentang zakat produktif, ini dari papernya kelompok 1 bisa hubungannya zakat produktif dengan kemiskinan. Lalu atau zakat dan pajak ini bisa dibahas dari paper 2 dan paper yang kelompok 3. Untuk papernya bisa di-download di Drive ya, kemarin sudah ada di Classroom, bisa dicek lagi linknya, ngebaca paper sama PPT-nya.